bukannya induknya, itu bisa bagus dan tetap terjaga kesehatannya. Ya. Kalau untuk induknya ya seperti yang tadi saya sampaikan, dia protein harus tinggi, kemudian energi juga harus tinggi, tidak melulu induk ambruk contek kalsidek misalnya. Nah itu nggak mesti, karena bisa jadi karena dia ambruk, lahap kok bu makannya, misalnya biasanya kan gitu ya. Nah makanya coba cek BCS-nya dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sinatria semuanya. Kembali lagi bersama podcast Sinatria Farm. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tetap di pakan ya. Cuman pada sesi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Agung Gumelar yang bertanya mengenai pakan cempe dan mengenai mortalitas cempe seperti itu. Nah, untuk podcast kita kali ini kita akan bahas bersama Ibu Vita Krisnadewi. Nanti kita akan banyak bertanya mengenai pakan cempe, dan tema podcast pada hari ini adalah fungsi konsentrat untuk induk laktasi dan cempe seperti itu. Nah, langsung saja. Selamat pagi Bu Vita, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bara, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai konsentrat lagi Bu. Kalau kemarin kan kita bahas konsentrat secara umum, fungsi konsentrat. Nah, kali ini kita lebih spesifik lagi membahas mengenai konsentrat untuk induk yang sedang laktasi dan untuk cempe. Nah, nanti mungkin saya akan banyak bertanya mengenai itu. Dan untuk yang pertama, sebenarnya kan kemarin kita sudah bahas mengenai ternak yang dikandangkan itu harus membutuhkan konsentrat. Nah, selanjutnya, kenapa induk laktasi dan cempe itu membutuhkan konsentrat lebih daripada fase fisiologis yang lain? Ya, pakan memang unik ya. Jadi dia ini ada kalanya ukurannya kecil tapi dia butuh nutrisi tinggi. Ada kalanya dia di masa bunting bahkan malah nutrisinya jangan terlalu tinggi, seperti ya di bunting awal itu kan seperti itu. Nah, sama sebagaimana halnya ketika kita bicara induk yang laktasi. Kalau kita bicara laktasi, kita mungkin dari awal dulu ya. Dari awal ketika induk bunting di awal itu kita mungkin hanya butuh protein sekitar 10-12% gitu ya. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena nanti kalau terlalu banyak, termasuk energinya juga terlalu banyak, yang terjadi ada penumpukan lemak di organ ini ya, reproduksinya. Maka nanti bisa jadi juga janinnya terlalu besar sehingga nanti mengganggu ketika proses kelahiran. Nah, ketika menjelang lahir, ketika di akhir masa kebuntingan, itu membutuhkan konsentrat dengan kandungan protein lebih tinggi. Jadi sudah di 14-16% itu menjelang kelahiran. Terus kemudian energinya juga harus tinggi. Kenapa ya? Karena pada saat itu rumahnya terdesak oleh rahim. Jadi rumahnya ya bukan mengecil tapi kan dia jadi menyempit ya, terhimpit. Sehingga dia membutuhkan pakan yang tidak terlalu mengenyangkan, artinya tidak terlalu bulky, tidak terlalu banyak harus banyak makanan, tetapi makanan yang sedikit tapi dia energinya tinggi, protein tinggi. Supaya apa? Supaya dia tetap mendapatkan asupan makan gitu ya. Nah, nanti ketika sudah lahiran itu bergeser lagi. Kenapa kok harus meningkat lagi? Karena dia tidak hanya menjamin kehidupan dirinya si induk ini. Karena dia juga selain untuk kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, dia juga harus memproduksi susu. Sehingga dia membutuhkan pakan dengan kualitas lebih baik lagi. Jadi proteinnya sudah di atas ya sekitar 16-18%. Terus energinya juga lebih tinggi, bahkan TDE-nya sudah di angka 70-80% kalau bisa gitu ya. Jadi pakan-pakan yang diberikan itu pencernaannya harus tinggi. Itu untuk induk-indukan laktasi. Nah, bagaimana dengan cempe? Nah, cempe juga begitu. Cempe itu juga membutuhkan pakan dengan kualitas yang terbaik karena dia kan juga ini kaitannya dengan kemampuan pencernaan. Nah, untuk komponen nutrisi kan cempe induk laktasi itu kan tadi sudah Ibu sebutkan bahwa induk laktasi itu tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi menghidupi cempe. Nah, nutrisi atau komponen nutrisi apa saja yang harus terpenuhi, tidak boleh tidak, agar pertumbuhan keduanya, bukan hanya cempe, bukannya induknya, itu bisa bagus dan tetap terjaga kesehatannya. Ya, kalau
untuk induknya ya seperti yang tadi saya sampaikan, dia protein harus tinggi, kemudian energi juga harus tinggi, pencernaannya juga tinggi. Jadi pakan-pakan yang dia memang mudah dicerna, kemudian karena induk laktasi ini akan cepat lapar. Terus kemudian dia juga perlu recovery. Kondisi tubuhnya kan mesti akan berubah ketika dia bunting kemarin, dia lebih banyak mobilisasi nutrisinya ke janin ya kan, sehingga ketika dia melahirkan dia mesti seperti ibarat badan tuh kosong gitu, maka dia harus diisi kembali untuk memperbaiki performanya. Kalau enggak, nanti biasanya yang terjadi nanti ada banyak hal gitu ya ada yang milk fever dan sebagainya gitu ya, kemudian bahkan ada yang ketosis gitu ya, karena ya dia kehabisan energi gitu ya, dia mobilisasi lemak yang terlalu banyak gitu. Makanya tinggi energi, tinggi protein ini diperlukan untuk induk laktasi gitu ya. Nah kemudian untuk cempe bagaimana? Cempe ini ketika di awal-awal kita mengenal namanya crib feed ya. Nah crib feed itu apa sih sebenarnya? Ketika di awal-awal minggu pertama, minggu kedua, cempe ini tidak hanya minum susu induknya, tapi dia biasanya sudah mulai menjilat-jilat apa yang ada di sekitarnya. Ya apapun disilat, untuk apa? Untuk melihat mana sih yang ini yang enak untuk lidah saya, mana yang bisa saya makan. Makanya pada saat itu kita bisa memperkenalkan crib feed ini tadi. Crib feed itu apa? Makanan yang dia teksturnya lembut, halus, dan dia tinggi protein, tinggi energi untuk membantu perkembangan pencernaannya. Pada saat ini kemarin sudah kita bahas juga ya, bahwa pada saat awal cempe itu lahir dia perutnya masih 1, belum banyak, belum jadi 4 gitu. Nanti di pekan-pekan berikutnya dia baru akan mulai berkembang ketika dia sudah mulai pencernaannya sudah mulai berjalan, maka sedikit demi sedikit perutnya akan berkembang. Jadi mulai tumbuh rumainya sudah mulai berkembang, retikulum mulai berkembang, sampai nanti di bulan kedua atau ketiga itu bulan kedua itu dia sudah mulai terbentuk rumennya, kelihatan rumennya seperti apa. Nah ini ada transisi nantinya. Jadi dari crib feed yang dia tekstur lembut, kemudian dia diberikan juga nggak usah terlalu banyak, sedikit-sedikit tapi harus fresh gitu. Jadi kira-kira dia butuhnya cuma sedikit kok, misalnya 1/2 on, ya udah 1/2 on saja, 1/2 on kasih, nanti habis. Terus kemudian sisanya kemudian kita bersihkan. Nanti kira-kira dia membutuhkan lagi, kita berikan lagi. Jadi dalam keadaan fresh. Pastikan crib feed ini karena dia memang kondisi nutrisinya tinggi, maka rentan sekali dia hinggapi lalat, gampang rusak, gampang kena bakteri. Makanya jangan sampai dia menjadi pakan sisa di tempatnya cempe. Nah kalau bisa crib feed ini juga kita tidak berikan gabung dengan induk, karena nanti mesti akan disosor sama induknya kalau dia jadi satu. Makanya kalau di kita itu kan kadang ada kandang yang pintunya kecil di belakang untuk cempe keluar masuk gitu ya, tapi induknya nggak bisa lewat gitu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa crib feed ini hanya untuk si anak saja, si cempe saja gitu ya. Itu di pekan-pekan pertama kedua. Nanti di pekan selanjutnya itu sudah mulai dikenalkan dengan pakan-pakan dengan tekstur yang agak keras sedikit gitu ya. Nah itu biasanya dari biji-bijian gitu ya, biji-bijian. Terus kemudian daun pun daun-daun yang lunak, yang lembut, jadi pucuk-pucuk daun gitu ya. Itu diberikan supaya beradaptasi, dan itu untuk perkembangan rumahnya juga akan lebih baik gitu ya, karena dia ada seratnya juga walaupun seratnya masih belum banyak. Nah nanti kemudian di berikutnya itu sudah mulai dia dikenalkan dengan hijauan gitu ya, hijauan yang untuk mempercepat pertumbuhan rumahnya gitu ya. Walaupun jumlahnya juga tidak banyak, karena dia tetap membutuhkan nutrisi yang berkualitas tinggi tadi untuk pertumbuhan, karena kan pertumbuhan cempe ini ya, pertumbuhan anakan itu kan diawali dari awalnya pertumbuhan tulang. Setelah pertumbuhan tulang nanti pertumbuhan daging. Nah pertumbuhan daging itu kan dimulai yang paling gencar itu pada saat dia lahir sampai dia masa pubertas ya. Sampai pubertas itu nanti dia kan nambah dagingnya terus gitu. Nah nanti setelah pubertas dia baru mulai terjadi pembentukan lemak kan seperti itu. Nah pada saat pembentukan daging yang maksimal ini, maka ini saatnya kita memberikan nutrisi dengan kandungan protein tinggi, energi tinggi seperti itu. Nah tadi kan Ibu menyebutkan bahwa di cempe itu di awal-awal itu
membentuk tulang, pembentukan tulang. Nah itu apakah juga kalsium dan mineral itu juga diperlukan atau seperti apa? Nutrisi seimbang wajib ya. Ya. Jadi nutrisi seimbang wajib. Pembentukan tulang itu sejak dia dalam kandungan, sejak dalam rahim induknya, maka induk itu wajib mendapatkan asupan kalsium, fosfor, magnesium, itu wajib ya. Zinc gitu ya. Itu ada mineral-mineral yang dia wajib untuk induk. Ketika dia sudah lahir bagaimana? Ketika sudah lahir nanti dalam kripit itu juga ada imbangan juga. Karena tidak boleh juga kalsium itu melebihi batas, apalagi fosfor melebihi batas atau magnesium melebihi batas, ada takarannya gitu untuk anak-anak itu sekian bulan itu sesuai dengan fase fisiologisnya ya. Dia kebutuhan kalsiumnya berapa gram atau berapa miligram. Nah, selanjutnya dampaknya sendiri Bu. Dampak yang akan dialami induk maupun cempenya itu ketika nutrisi tidak seimbang atau bahkan kurang, itu kira-kira dampak apa saja yang pasti dihadapi oleh peternak ketika nutrisinya itu kurang? Kalau nutrisi kurang yang jelas ini ya kayak contohnya di induk ya. Induk itu banyak sekali kompleks kalau induk ya. Induk ketika dia di masa kebuntingan akhir kekurangan energi, padahal dia membutuhkan energi yang tinggi pada saat itu untuk apa ya? Untuk mempertahankan janinnya, kemudian dia untuk memproduksi susu. Jadi karena dia memproduksi susu kan dia butuh mobilisasi energi yang tinggi. Kalau dia tidak diberikan pakan dengan energi tinggi, maka dia akan mencari energi dari tubuhnya. Siapa namanya? Lemak. Nah, karena mobilisasi lemak yang terlalu banyak, itu nanti ada namanya ketosis ya. Penyakitnya itu ketosis. Biasanya tandanya ternaknya ambruk. Makanya ternak yang ambruk, induk yang ambruk di akhir masa kebuntingan, itu belum tentu karena kekurangan kalsium. Bisa jadi karena dia terlalu tinggi mobilisasi energi sampai akhirnya dia ambruk. Jadi tandanya apa kalau dia kekurangan energi? Lihat aja BCS-nya. BCS, Body Condition Score ya. Itu kan kalau dia BCS kok induk kok BCS-nya 1 bahkan gitu ya. Ya itu berarti ketosis penyebabnya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah memberikan pakan dengan energi yang tinggi pada saat itu. Jadi tidak melulu induk ambruk kontek kalsidek misalnya. Nah itu nggak mesti, karena bisa jadi karena dia ambruk, lahap kok Bu makannya, biasanya kan gitu ya. Nah makanya coba cek BCS-nya dulu, punggungnya dilihat itu, tulangnya menonjol tidak. Kalau tulangnya menonjol ya berarti karena mobilisasi energi yang terlalu banyak dari lemak. Jadi lemak diubah menjadi energi terlalu berlebihan, terlalu cepat, hanya menyebabkan ketosis. Itu contohnya ya. Kemudian ada lagi yang lain ya, kalau tidak ada imbangan energi ya, ada lagi misalnya ya fever itu kekurangan kalsium. Karena induk ketika dia sedang bunting itu membutuhkan kalsium tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk pembentukan tulang janin. Nah prioritasnya kan prioritasnya adalah untuk pembentukan tulang janin. Ketika tidak ada asupan di pakannya, maka dia pasti akan mengambil dari tulang, gigi, terus kemudian ya kalau istilahnya di kita itu osteoporosis akhirnya kan, akhirnya kemudian dia ambruk. Nah, ambruknya ya dia tetap lahap makan dan sebagainya. Karena apa? Karena ya kekurangan kalsium saja dia sebenarnya, imbangan kalsiumnya. Terus ada lagi nanti penyakit-penyakit yang lain yang itu penyebabnya karena dia salah dalam treatment pakan gitu ya. Kalau di cempe itu contohnya ketika kita terburu-buru memberikan pakan yang dia tinggi energi, tinggi protein gitu, kemudian kita berikan langsung ke ternak terlalu banyak, ya nanti mesti dampaknya tekstur fesesnya mesti akan encer gitu ya, dia mengalami asidosis seperti itu. Nah selanjutnya itu kan tadi dampak yang sudah ditimbulkan seperti itu. Nah ketika ditemukan cacat, kelahiran cacat itu apakah dipengaruhi dari nutrisi? Ini di samping genetik kan juga bisa mempengaruhi kecacatan. Cuman apakah pakan itu juga berdampak ketika pakan yang kita berikan itu kurang tadi? Ya kalau pakan yang kurang nutrisi. Jadi kalau cacat itu ya macam-macam ya. Tadi kan sampaikan genetik, misalnya entah itu inbreeding, entah itu memang kelainan genetik dan sebagainya. Terus kemudian juga ada penyakit intervensi, misalnya tokso dan sebagainya itu ya. Kucing kita biarkan buang kotoran di area hijauan, akhirnya ada tokso, kemudian dimakan sama hijauannya, dimakan sama ternak,
akhirnya terpapar itu kan juga dampaknya bisa seperti itu. Terus yang ketiga itu nutrisi kalau kurang seperti apa ya, kalau kekurangan kalsium kan akhirnya dampaknya di pembentukan tulang, gigi dan lain-lainnya kan jadi tidak maksimal, sehingga biasanya juga untuk tubuh ternak itu juga mengalami ya tidak kesempurnaan tadi ya, ada yang O, ada yang X misalnya seperti itu. Berarti keseimbangan nutrisi juga diperlukan agar cempe itu lahir dengan sehat dulu sebelum kita pelihara lebih lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya korelasi antara pakan induk dan pertumbuhan cempe. Cempe kan di awal-awal itu kan makanan utamanya adalah susu dari induknya. Itu apakah ada korelasinya antara pakan induk yang bagus terhadap pertumbuhan cempe? Itu. Korelasinya karena dia menopang kehidupan si cempe tadi ya. Ketika cempe pertama kali lahir, maka makanan pertamanya adalah kolostrum, harusnya kan begitu. Ya. Nah, kolostrum ini kan dipengaruhi juga pembentukan kolostrum. Jumlah kolostrum induk itu kan juga dipengaruhi oleh pakan. Makan pada saat dia makanya benar-benar kita memperhatikan betul ketika asupan pakan ini di masa-masa kritis tadi ya, menjelang dikawinkan, kemudian menjelang lahir dan postnatalnya ya. Jadi setelah dia lahir gitu. Itu harus kita perhatikan betul. Karena apa? Karena ya tadi susu induk ini kualitasnya berbanding lurus dengan kualitas pakan. Kalau kualitas pakannya jelek ya kualitas susunya mesti jelek. Kalau induknya dia mendapatkan asupan pakan yang bagus, kualitas susunya bagus, maka yang diminum oleh si anak-anak ini tadi juga kualitasnya bagus, sehingga dia bobotnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi termasuk jumlah susunya juga dipengaruhi oleh pakan dan lain-lain. Soalnya kan beberapa kali kita penanganan kasus kelahiran itu kan kadang induknya itu di hari pertama, di hari kedua itu susu nggak keluar, baru keluar di hari ketiga. Itu kan juga apa itu juga dipengaruhi oleh pakan juga atau gimana Bu? Atau karena stres atau karena apa? Pakan dan lingkungan. Terus kemudian juga ada faktor lain, misalnya gini, induk yang pertama kali beranak itu kalau di manusia namanya baby blues ya. Baby blues di ternak juga ada seperti itu. Stres lingkungan ya, stres lingkungan menyebabkan dia susunya nggak keluar. Nah itu bisa kita atasi dengan stimulasi ya. Jadi kita stimulasi terus, entah anaknya kita taruh di bawahnya, kemudian kita paksa nyusu, kemudian kita juga coba perah gitu ya, sambil terus ditelaten, memang harus telaten gitu ya. Faktornya itu. Kemudian yang kedua pakan itu sangat mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita perah kok nggak keluar susunya, biasanya faktornya pakan. Tapi kalau kita perah keluar susunya, berarti faktornya dia di stres lingkungan. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator ketika ternak ini baik induk maupun cempenya ini nutrisinya terpenuhi itu apa? BCS minimal 3. BCS 3. Minimal itu 3. Jadi BCS menyusui, BCS bunting ataupun menyusui itu minimal 3. Kalau dia setelah lahiran kok BCS-nya tinggal 2 atau 1, berarti kemarin ada salah penanganan pada saat dia bunting. Jadi ketika dia bunting kok kita kurang memberikan nutrisi yang cukup, ya biasanya nanti pas waktu bunting ya kelihatan gemuk, tapi begitu lahiran kelihatan sekali kalau tulang belakangnya menonjol gitu ya. Itu yang pertama BCS ya. Kemudian yang kedua air susunya melimpah ya. Air susunya melimpah. Terus kemudian bobot lahir anak, bobot sapeh itu normal. Artinya normal itu dia bergerak sesuai dengan penambahannya sesuai dengan rata-rata penambahan setiap jenis ya. Jadi masing-masing jenis ternak kan berbeda nanti. Antara yang lokal, kemudian dorper, kemudian awas itu berbeda-beda. Kira-kira bobot sapihnya berapa, bobot lahirnya berapa, kan ada standarnya. Nah kita di peternakan kita sendiri kita buat standar itu. Kalau ternyata misalnya bobot lahir kok tidak sesuai ya, tidak sesuai standar, kok kenapa kok dia di bawah 2,5 misalnya, harus segera kita periksa manajemen pakan kita kemarin seperti apa, kemudian apakah, kan kadang-kadang faktornya bukan karena pakan kan, misalnya karena stres, dalam satu kandang terlalu penuh, akhirnya induknya stres, akhirnya dia asupan makannya kurang, bukan kita yang kurang memberi pakan, tapi memang makanannya dia menjadi berkurang karena dia stres, misalnya seperti itu. Terus kemudian performa dia juga meningkat, artinya dia sehat, bobot badan harus naik ya, bobot badan harus naik, kemudian performanya dia ya sehat itu kulitnya
bulunya bersih. bersih, mengkilat gitu ya. Kemudian matanya juga bersinar ya, bukan mata lesu seperti itu. Bibir, kemudian hidung dan semua organnya sehat. Nah, baik, mungkin itu yang sedikit ingin saya tanyakan Bu terkait fungsi konsentrat terhadap induk laktasi sebelum jempi. Karena kan memang ini sangat penting. Soalnya banyak peternak itu yang mengalami ketika bunting itu seneng lah berharap anaknya, tapi ketika lahir anaknya mati, anaknya tidak bertumbuh dah baik. Mungkin dengan podcast kita kali ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mas Agung Gumelar. Jadi tetap semangat dalam beternak, semangat dalam memelihara cempinya. Semoga mortalitasnya bisa ditekan dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.